Polri akan menjalankan gelar perkara khusus terkait kasus ijazah Jokowi esok hari 9 Juli 2025. Sejumlah ahli dari pihak penggugat dihadirkan seperti Rismon Sianipar hingga Roy Suryo yang memastikan bakal membawa sejumlah data temuan soal ijazah Jokowi. Di sisi lain pihak Roy Suryo CS juga meminta UGM dan Jokowi turut dihadirkan untuk melakukan verifikasi bersama terkait ijazah Jokowi ini. Lalu apakah gelar perkara khusus bisa membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Lewat sambungan dalam jaringan bergabung bersama kami Sekjen TPUA Azam Khan dan Sekjen DPP Barajepi Rely Regan. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah hadir dalam diskusi kali ini. Bung Azam, gini, ada niatan untuk atau meminta agar DPR, Komnas HAM juga ikut hadir dalam gelar perkara khusus. Tapi juga yang menarik adalah sosok Bang Rismon dan juga Mas Roy akan hadir sebagai ahli independen. Sementara dari pihak Pak Jokowi, penasihat hukum Pak Jokowi, keberatan dengan kehadiran dua orang ini mengingat mereka juga terlapor atas aduan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Gimana ngerespon itu? Ya, sederhana sih sebenarnya. Ini kan butuh keterbukaan ya. Karena ini sudah menyangkut publik secara luas ya. Kita menghormati apa yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Nah, cuman masalahnya kalau misalnya sekarang penyelidikan yang belum apa-apa itu dihentikan, katanya tidak ada peristiwa pidana. Nah, persoalannya apakah sekarang penyelidikan itu bisa dihentikan? Kalau mengacu pada KUHP, nah kita kan mengacunya kepada undang-undang dong yang paling tinggi 109. Di KUHP itu jelas disampaikan yang bisa dihentikan saat menjadi penyidikan. Penyidikan itu baru kalau sudah tidak ada peristiwa pidana, tidak mencukupi 2 alat bukti sesuai KUHP 184, maka secara otomatis di SP3. Namun SP3 itu tidak serta-merta juga selesai. Kalau ada pembuktian baru semacam novum, itu boleh dibuka kembali kasus tersebut. Nah, jadi poinnya saya katakan besok insya Allah jam 10 pagi atau lebih ke Mabes Polri dalam rangka memang gelar perkara. Kan gelar perkara itu ada 2. Gelar perkara biasa sudah dilewati, sekarang gelar perkara khusus. Maknanya kenapa? Karena ini sudah menjadi viral kemana-mana, apalagi tadi UGM sudah jelas menjerit-jerit di situ. Maka secara otomatis gelar khusus harus dibuka gitu loh ya. Bakal ada bukti apa lagi nih untuk bisa dibawa ke gelar perkara khusus ini dari pihak TPUA? Iya kan banyak dong. Pertama, kalau dihentikan sepihak itu atas dasar apa dong dihentikannya? Atas laporan Bang Egy tanggal 9 Desember 2024 yang sampai sekarang itu masih dumas. Sedang Pak Jokowi melaporkan tanggal 29 apa 30 bulan 4 langsung jos pemanggilannya semua. Nah ini yang dimaksud equality before the law. Jadi ada kepinjangan secara hukum. Kenapa harus dibedakan? Kenapa harus exception? Nah itulah yang akan dibahas di situ. Makanya ada Kompolnas, ada Roy Suryo, ada Rismon Sianipar, beberapa rekan-rekan advokat yang hadir, termasuk insya Allah sakit-sakit. Ini juga insya Allah akan hadir. Hal apa yang menjadi, sorry saya potong, hal apa yang menjadi pembeda antara bukti yang dibawa ke gelar perkara khusus dengan gelar perkara sebelumnya? Saya nggak tahu kalau yang itu. Yang jelas kan kita sudah mengajukan 4-5 orang saksi, apakah sudah diperiksa itu? Terus 7 video yang diajukan dalam bentuk flash disk itu apakah sudah juga diperiksa? Nah ini kan kita ingin tahu di gelar perkara gitu loh ya. Tahu-tahu dihentikan, tidak ada peristiwa hukum. Makanya saya katakan jangan sampai menabrak KUHP gitu loh. KUHP ini menabrak acara pidana. Bang Regan, Bang Regan begini, ada permintaan juga dari Bang Rismon setelah diperiksa di Mapolda Metro Jaya meminta agar pihak UGM dan Pak Jokowi juga ikut turut serta dalam proses gelar perkara khusus ini. Menurut Anda relevan nggak Bang Regan? Ya kan persoalan ini kan sudah kita serahkan hukum ya, baik. Saya rasa terkait meminta
menghadirkan kasus ini atau pihak itu kan itu ranahnya pihak hukum ya. Bisa kita saya ya, minta supaya juga saksi atau ahli dari sini untuk dihadirkan, itu kan udah wewenang dari hukum. Saya rasa sama-sama lah kita mengakui atau menyepakati apa yang disampaikan oleh pihak penegak hukum, Polri, ya diikutin saja, jangan sampai pula nanti pihak Barreskrim, pihak Polda Metro Jaya meminta keterangan atau menyampaikan digelar perkara juga tidak juga. Ya saya rasa itu ya kita sama-sama itu penegakan hukum yang sudah. Oke, dengan nama Roy Suryo kemudian Rismon Sianipar disebut akan menjadi ahli dalam gelar perkara khusus ini, Anda posisinya di mana? Apakah setuju atau tidak, Bung Regan? Ya, kalau saya rasa ya Saudara Roy Suryo, Saudara Rismon kalau itu menjadi publik, ya saya rasa nggak independen ya kalau untuk menganalisa itu. Kalau bisa ya dari pihak lain yang namanya yang lebih netral ya, yang dianggap ini karena Saudara Rismon dan Saudara Roy kan pihak itu kan nggak elok juga yang menilai terkait apa yang akan dilakukan di Barreskrim itu ya pihak yang bersangkutan yang itu. Dan dari klaim-klaim yang sudah disampaikan oleh pihak Roy Suryo ataupun TPUA sejauh ini sebelum gelar perkara khusus, menurut Anda ada hal yang baru tidak? Gak ada lah ya, saya kan persoalannya kan ijazah aja. Saya rasa kita fokus aja ya ke situ. Persoalannya kan ijazah. Waktu itu sudah disampaikan pihak Barreskrim bahwa ijazahnya sudah dilakukan lab forensik. Nah kalau sekarang kan ya supaya Saudara Rismon, Roy dan kawan lebih jelas mungkin supaya sama-sama. Jadi apa yang dilakukan oleh penegak hukum ya diikutin aja. Tapi jangan sampai kita juga tidak mengakui penegak hukum kita hari ini yang ada di Indonesia. Oke, Bung Azam, diragukan independensi dari Mas Roy dan Bung Rismon kalau jadi ahli saat gelar perkara khusus besok, gimana tuh? Ya, kan itu jelas, dia kan ilmiah yang dia dapat keilmuannya, apalagi dia ada kaitan dengan Universitas Gadjah Mada, maka wajar selama ini dia mempelajari secara ilmiah bahwa memang diragukan ijazah tersebut, apalagi foto dan segala macam, baik itu dalam bentuk tinta, kertas gitu loh ya, form dan segalanya itu, sampai bentuk KKN, sampai bentuk dosen pembina Kasmujo yang sudah dibantah gitu loh ya. Artinya dalam hal tersebut itu kan butuh secara keterbukaan. Undang-undang juga pelindungan saksi dan keterbukaan publik itu juga perlu gitu loh ya. Makanya untuk menghindari sakwasangka yang tidak baik, biarlah berkembang. Kalau memang penting kan harus Kompolnas datang, Komnas HAM datang, Komisi 3 juga datang, supaya gelar perkara ini terbuka seterbuka-terbukanya. Saya kira itu nggak ada masalah, sederhana kok. Artinya dari Bang Roy Suryo, Bang Rismon, Tifa ya, Mbak Tifa, dan semuanya ya, Bang Rizal ya, Rustam maupun Mbak Kurnia, termasuk Prof. Egi, kan sudah mereka artinya menerima hal itu semua. Nah, cuman kan yang menjadi masalah sekarang ini, orang yang melaporkan di 5 Polres atau 4 Polres itu yang ditarik ke Polda, itu kan tidak memenuhi syarat legal standing. Ini kan soal delik aduan absurd. Dari korban langsung. Sehingga apa yang diharapkan dari teman-teman TPUA atas gelar perkara khusus ini, output apa yang diinginkan? Yang diinginkan terbuka, jangan ada yang artinya terbuka aja, jangan ada yang ditutup-tutupi. Gitu loh ya. Dan tidak ada sifat yang bersifat menangnya sendiri karena ini mohon maaf tanda petik tekanan, pesanan. Jangan, artinya terbuka saja, biarkan saja mengalir. Bung Regan. Kalau dibilang tidak ada peristiwa pidana, ini saya kasih tahu tidak ada peristiwa pidana. Bagaimana wong belum diuji di pengadilan
jasa, belum Oke. inkrah, belum diputuskan. Terus sekarang Pak Jokowi tidak melaporkan, makanya Oke. bentuknya masih penyelidikan. Tidak Oke, bisa sudah kami tangkap poinnya di situ. Oke, Bung Regan, Anda yakin akan ada yang berbeda nanti di gelar perkara khusus ini? Singkat saja. Nggak akan ada yang berbeda, apalagi kita melihat berbeda ya. Udah jelas ijazah Pak Jokowi itu asli. Nanti mau dicek tinta lah, kertas lah, itu tergantung dari nanti bagaimana kawan-kawan itu. Pasti saya yakin kawan-kawan juga nggak akan puas. Kan apa waktu itu sudah disampaikan oleh pihak Barreskrim. Nah sekarang minta transparansi dari kalau bisa kawan-kawan Kompolnas, Komnas HAM, Komisi 3 lah. Terus kalau sudah hadir nanti situ, udah dinyatakan ini pik asli, ngakui nggak ini asli, pasti jawabannya juga akan sama. Saya rasa nggak akan mengakui juga. Ya yang dibahas ini kan tetap aja ijazah. Jadi saya mau jawab gimana ya. Oke. Baik, Bung Regan, Bung Azam, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam.